إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi suratul Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini adalah momentum satu hari setelah peringatan Isra dan Mi'raj. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga sama-sama pada siang yang waktu mulia ini Nabi sebut sebagai Sayyidul Ayyam, di mana amalan berlipat ganda kita hadir untuk sama melaksanakan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai bekal kita takwa menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu, harta, bahkan nyawa beliau korbankan selama kurang lebih 23 tahun demi turunnya Al-Quran, kitab suci umat Islam yang menjadikan hidup kita ini teratur. Dari bangun tidur hingga tidur lagi Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dan bertemu beliau di hari akhir nanti. Dan juga khatib mengingatkan diri sendiri dan mengajak pada jamaah semuanya, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, di awal tadi khatib menyebutkan satu ayat yang sangat indah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Apabila kita melihat makna dari subhana, ini adalah tasbih. Nazzahallahu min kulli aib wa nuqsan, yakni Allah suci dan selamat dari segala kekurukan, dari segala kekurangan dan juga aib. Allah selamat dari segala prasangka buruk. Ini terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada manusia akan satu peristiwa khariqun lil 'adah, peristiwa yang tidak biasanya, yang melepaskan manusia-manusia lain, mukjizat yang merupakan hak para nabi. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjaga akal manusia, akal yang terbatas, agar tidak berburuk sangka. Karena setelah potongan ayat itu Allah akan mengabarkan sebuah peristiwa Isra. Allah seakan-akan berbicara, wahai manusia, hati-hatilah, jangan sampai akalmu tergelincir. Subhanalladzi asra. Kata asra aslinya berasal dari 3 huruf, yaitu sin, ro, dan ya. Ini merupakan kata kerja yang tidak memiliki objek, yaitu berjalan di malam hari. Tapi ketika ada dalam penambahan huruf hamzah, maka dalam kaidah bahasa kata ini disebut dengan fi'lun muta'addi ataupun kata kerja yang memiliki objek. Sehingga Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra bukanlah subjek,
tetapi merupakan objek dari kerja yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjalankan Nabi Muhammad bukan dirinya sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala subjek dan Nabi Muhammad merupakan objek. Inilah yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjalankan manusia, terjadi pengukuran oleh otak manusia, yaitu yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Ini jelas tidak tepat. Kenapa? Karena pekerjaan Allah Subhanahu wa taala pada alam ini banyak yang terjadi dan belum terjangkau oleh akal manusia. Hingga saat ini penelitian masih berlangsung. Ini merupakan tanda betapa banyak kerja Allah Subhanahu wa taala, sakharallah, pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang belum terjangkau oleh akal manusia. Ketika kaum kafir Quraisy menolak peristiwa Isra ini, berjalannya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dikiaskan, diukur kerja Allah Subhanahu wa taala dengan kerja manusia yang memperjalankan unta. Maka apa kata kafir Quraisy? Bagaimana Muhammad bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam, sedangkan kami menggunakan unta dalam waktu 30 hari? Sebuah kesalahan besar ketika pekerjaan Allah Subhanahu wa taala diukur dengan pekerjaan yang manusia lakukan. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Ketika saat itu kekuatan manusia hanya pada unta, maka berlangsung perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 30 hari. Meningkatlah kemampuan manusia menggunakan kendaraan yang lebih cepat kuatnya, yaitu adalah mobil misalnya. Maka durasi perjalanan akan dipotong menjadi 7 hari. Bahkan saat ini lebih kuat lagi durasi perjalanan dari Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 1,5 jam atau sampai 2 jam. Seharusnya di sini kita bisa berpikir betapa kuatnya Allah Subhanahu wa taala ketika memperjalankan Nabi Muhammad tidak hanya dari Haram ke Masjidil Aqsa, tapi ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7, di mana penelitian-penelitian manusia baru mencapai bulan ataupun langit, belum mencapai langit pertama, sudah melakukan sekian tahun waktu perjalanan. Ini menandakan bahwasanya kita diminta untuk afala tatafakkarun. Tidaklah kalian berpikir betapa Allah Subhanahu wa taala bisa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat ketika bisa menghilangkan durasi waktu itu tersebut. Bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdun adalah seorang manusia yang memiliki beban untuk beribadah kepada Allah, kena taklif, yaitu pembebanan untuk beribadah kepada Allah. Dari kata ini sering muncul pertanyaan, apakah yang melakukan Isra dan Mi'raj itu hanya sekedar ruh, ataukah ruh dan jasad dari Nabi Muhammad SAW? Maka jawabannya jelas adalah ruh dan jasad. Mengapa? Kata abdun disebutkan adalah untuk jasad yang masih memiliki ruh. Ketika jasad itu sudah ditinggalkan, Israel mengambil ruhnya, maka tidak menjadi status abdun, statusnya adalah mayit. Maka tidak ada mayit kena zakat, maka tidak ada mayit bisa dihukum, maka tidak ada mayit dikenakan kewajiban untuk sholat, mayit diperintahkan untuk haji, sedekah, tidak ada mayit dikenakan hukuman. Ini merupakan status mayit ketika sudah terpisah ruh dari jasad itu. Dalil yang kedua adalah ketika hanya ruh saja yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada penolakan dari kafir Quraisy. Karena biasa khayalan ruh manusia mimpi berjalan-jalan. Adalah hal yang biasa ruh manusia bermimpi pergi ke suatu tempat. Sehingga penolakan kafir Quraisy dan kata abdun yang tertulis dalam Al-Quran merupakan 2 dalil bahwasanya perjalanan Nabi Muhammad adalah ruh dan jasad. Bi'abdihi lailan. Lailan berartikan malam hari. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan waktu malam hari untuk memperjalankan Nabi Muhammad? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena malam hari adalah waktu yang tepat untuk berkholwat. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cara jalan Nabi Muhammad untuk menerima wahyu naik ke Gua Hira. Kemudian di situ juga adalah waktu yang mulia pada malam hari. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan
Tanazzalul malaikatu waruh, para malaikat turun dan juga ruh yaitu malaikat Jibril turun ke bumi pada malam hari. Kemudian juga pada malam hari itu tadi turun wahyu pertama, Iqra. Nabi menjawab, Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Berulang 3 kali hingga jawaban dari Jibril, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini juga terjadi pada malam hari. Dan juga dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wahai manusia, wa minal laili, saat malam hari. Saat apa? Saat manusia lengah, saat manusia terlena, terselimuti oleh hangatnya pakaiannya. Wa minal laili fatahajjad bihi. Allah memberikan tak dan juga tasydid hajat, bangunlah dengan sungguh-sungguh karena itu perbuatan yang berat. Nafilatan lak. Insyaallah ketika kita akan bangun tahajud, Allah memberikan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Haram, Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram. Masjid adalah sebuah tempat yang dikhususkan, memang disengajakan berdiri di atasnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bawahnya dan atasnya sampai ke langit adalah statusnya masjid. Masjidil Haram adalah sesuatu yang disucikan, yang diharamkan di tempat itu, tidak ada yang di tempat lain keistimewaan. Mengapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memilihkan langsung. Kita ingat sejarah Masjidil Haram tidak ada pada Nabi Muhammad, tetapi jauh ketika zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim membawa istrinya, kemudian Siti Hajar diperintahkan untuk tinggal di tempat itu bersama bayi Nabi Ismail alaihissalam. Apa status Masjidil Haram saat itu? Biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitika. Ada garis bawah, 'inda baitikal muharram. Walaupun tempat itu biwadin, lembah batu yang tandus, ghairi dzi dzar'in, tidak memiliki tanaman, tetapi 'inda baitikal muharram, Allah yang pilihkan tempat itu. Maka inilah status Masjidil Haram atau tanah haram adalah Allah yang pilihkan langsung. Itulah mengapa tidak boleh ada pesawat yang melintas di atas Masjidil Haram, karena di bawahnya sampai ke atasnya ke langit adalah statusnya tetap Masjidil Haram. Ilal Masjidil Aqsa, ke masjid yang jauh. Aqsa merupakan sebuah tempat yang jauh yang menandakan tidak berjarak dekat dari Masjidil Haram. Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Alladzi barakna haulah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada tanah Aqsa. Jadi sebenarnya Aqsa itu bukan sebuah masjid, tapi merupakan sebuah komplek dataran tinggi Aqsa. Dalamnya ada beberapa masjid di situ. Apa keistimewaan keberkahan yang Allah berikan bagi Aqsa? Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia yang bisa dinikmati oleh muslim ataupun yang bukan muslim, yaitu merupakan tanah yang subur. Ada satu tanah yang bisa ditumbuhi dengan satu macam tanaman yang konsen di bidang itu. Kemudian ketika ditanami tanaman lain seperti tanah pasir, hanya kurma. Diberi tanaman bayam segala macam itu tidak bisa. Tapi tanah di Aqsa, tanah di Palestina sangat subur. Buah zaitun, kemudian tanaman kurma itu bisa disandingkan dengan yang lainnya pada satu lokal. Ini adalah barakna haulah. Kemudian yang kedua adalah keberkahan yang di dunia khusus oleh orang mukmin yang menikmatinya. Apa itu? Pertama, Allah menjadikan Aqsa sebagai tempat turunnya 3 agama langit. Yahudi pada zamannya berlakunya agama itu, Nasrani pada zamannya kurang lebih 600 Masehi. Kemudian juga yang terakhir agama penyempurna adalah Islam. Kemudian juga bumi Aqsa diberkahi dengan harumnya semerbak jejak-jejak kaki para nabi. Tercatat Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Isa, Nabi Musa, Zakaria, Yahya dan Nabi Muhammad SAW pernah singgah di tanah itu. Kemudian juga Masjid Aqsa merupakan tempat wahyu turun, tempat malaikat turun. Nah, inilah seakan-akan Aqsa adalah gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan langit. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa taala seakan-akan berbicara, ya Muhammad. Peristiwa ini terjadi Isra setelah Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan di mana paman Nabi yang membela Abi Thalib itu wafat. Kemudian istrinya Khadijah, seakan perlindungan dari luar dari Abi Thalib hilang. Kemudian perlindungan dari dalam dari Siti Khadijah itu hilang. Seakan Allah mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad,
Kalau engkau mendapati kesempitan di kehidupan bersama makhluk, maka dengan peristiwa Isra Mi'raj ini engkau berada di kenikmatan hidup bersama Khalik Sang Pencipta. Ini adalah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menghibur ketika ya Muhammad, Allah telah menumpahkan rahmatnya, nikmatnya untukmu. Jadi apabila penduduk bumi menghinakanmu, maka niscaya penduduk langit akan turun membelamu. Inilah ketika kita membela Al-Quran, turun membela agama Allah. Bukannya Al-Quran atau agama Allah yang perlu dibela, tapi kitalah yang memerlukan belaan bantuan dari langit, dari tentara-tentara Allah. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga dalam waktu yang singkat ini kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin yakin bahwasanya Islam adalah sebaik-baiknya agama. Ketika zaman fitnah ini di akhir, seakan-akan Islam adalah terkucilkan, bukanlah hal yang baru terjadi. Sejak zaman Rasul pun Islam selalu dikucilkan. Tapi apabila kita yakin dengan peristiwa-peristiwa ini, kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minhu tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada peristiwa ini juga turun satu gelar bagi sahabat Abu Bakar, yaitu As-Siddiq. Abu Bakar memang memiliki kekuatan firasat seorang mukmin yang luar biasa. Tidak hanya peristiwa Isra Mi'raj ini, ada satu kalimat yang keluar dari lisan Abu Bakar, in qala la sadaqa. Artinya jika Nabi Muhammad sudah berbicara laqad sadaqa, maka laqad sebelum kata kerja madi dalam kaidah bahasa Arab berartikan sudah sangat benar-benar jujur perkataan Nabi Muhammad. Apa ketenaran Abu Bakar? Tidak terjadi ketika Isra Mi'raj saja, yaitu ketika wahyu terakhir turun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Muhammad tugasmu telah sempurna, maka Nabi Muhammad naik ke atas mimbar. Nabi Muhammad mengumpamakan, wahai sahabat, bagaimana ada seorang yang ketika tugasnya selesai ditawari, apakah kamu ingin kembali kepada kekasihmu? Maka bertemulah dua orang itu yang mencintai dan dicintai. Saat itu sahabat semuanya tersenyum karena merasa cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah cerita bahagia. Tetapi tidak dengan Abu Bakar. Abu Bakar menangis, Abu Bakar meneteskan air mata, hingga sahabat menangis. Wahai Abu Bakar, lihatlah kami semua bahagia, kenapa kamu menangis? Abu Bakar menjawab, yang dimaksud dengan kekasih yang dikasihi adalah Allah dan Nabi Muhammad. Kalau wahyu telah selesai dan yang kekasih yang dikasih telah sempurna, artinya Nabi Muhammad akan diambil dan akan hilang dari tengah-tengah kita. Maka sahabat yang tadinya tertawa, tersenyum, tiba-tiba menangis mengikuti Abu Bakar. Inilah ketajaman firasat Abu Bakar. Itulah mengapa Abu Bakar memiliki hati yang lembut dan dipilih menemani untuk peristiwa hijrah dari Mekah menuju Madinah. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan jiwa-jiwa seperti para sahabat, jiwa yang memperjuangkan agama Islam, jiwa yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah puasa kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsiruna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barikna, Allahumma balighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya Allah, bulan yang penuh rahmat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin.
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.